Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia bersama saya Kusmiati. Di video pembelajaran ini kita masih akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu masih tentang materi laporan hasil observasi, yaitu pada 4.2 yaitu mengenai menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pada kegiatan sebelumnya kita sudah mempelajari dari laporan hasil observasi yaitu mengenai pengertian dari laporan hasil observasi, juga struktur dari laporan hasil observasi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah menjelaskan pengertian dari laporan hasil observasi adalah laporan tertulis yang dibuat setelah melakukan pengamatan atau observasi terhadap suatu objek atau kejadian. Kemudian yang kedua ada struktur. Di bagian struktur itu ada 3 bagian. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Di dalamnya terdapat pemilahan atau kemudian pengelompokan apa yang akan kita amati atau yang kita observasi. Kemudian ada deskripsi bagian. Di bagian ini pada pengamatan harus memilah-milah atau mengelompokkan dari hasil apa yang akan kita observasi. Misalnya pada kita dalam pengamatan atau pengamatan observasi wayang. Di wayang itu ada beberapa bagian wayangnya, yang mulai dari wayang orang, wayang golek, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada deskripsi manfaat, dimana ketika kita melakukan atau membuat pengamatan atau observasi itu harus mempunyai nilai manfaat yang memiliki manfaat itu untuk kehidupan masyarakat. Dan setelah kita tahu pengertian dan struktur dari teks laporan hasil observasi, sekarang kita akan ke bagian yang ketiga, yaitu mengenai kebahasaan teks laporan hasil observasi. Menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah proses memeriksa dan mengevaluasi berbagai aspek bahasa yang digunakan dalam sebuah laporan hasil observasi. Kemudian tujuan dari hasil analisis kebahasaan ini juga adalah untuk kita bisa memahami dengan baik informasi yang terkandung dalam laporan hasil observasi. Ada beberapa aspek bahasa yang harus kita perhatikan ketika kita menganalisis kebahasaannya, yaitu yang pertama ada gaya bahasa, kemudian yang kedua ada kosakata, yang ketiga ada ketepatan menulis, yang keempat ada struktur teksnya, dan yang kelima ada keterkaitan antar kalimat. Aspek yang pertama yaitu gaya bahasa. Dimana gaya bahasa yang digunakannya itu harus baku dan benar, sehingga dapat memberikan petunjuk tentang apa tujuan penulis dan target audien yang dituju. Contohnya misalkan penggunaan bahasanya itu harus lebih formal dan juga lebih kompleks. Kemudian yang kedua yaitu kosakata. Kosakata yang digunakannya juga sesuai dengan konteks dan tujuan dari observasi yang dilakukannya. Misalnya coba perhatikan, misalnya kosakatanya itu ada yang kurang tepat ataupun ambigu ataupun kurang dimengerti oleh halayak. Kemudian aspek berikutnya yang harus kita perhatikan yaitu ketepatan istilah. Ketepatan istilah dalam penulisannya itu harus akurat dan konsisten. Kemudian dari segi struktur teksnya harus memberikan
memberikan petunjuk tentang bagaimana informasi yang disajikan itu sehingga bisa memiliki struktur yang jelas juga mudah dipahami. Kemudian aspek yang terakhir yaitu keterkaitan antar kalimat, di mana informasi yang disajikan itu harus bisa terhubung satu sama lain dan memiliki alur yang logis, kemudian bisa dijelaskan atau bisa disampaikan itu menjadi lebih sempurna dan dapat dipahami. Dengan menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks laporan observasi, kita dapat memahami lebih baik informasi dan mengevaluasi kualitas laporan hasil observasi yang kita amati itu, dan juga dengan tujuan bahwa kita melakukan pengamatan atau laporan hasil observasi itu dapat diterima dengan baik, dan juga kita bisa mengungkapkan ataupun menyampaikan informasi dari temuan dari observasi yang telah kita lakukan. Demikianlah pembahasan dari menganalisis kebahasaan laporan hasil observasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.